Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat YouTube yang berbahagia, kembali kita melanjutkan faidah bersolawat. Pada bagian yang ketiga ini kita akan menjelaskan faidah yang ke-21, yaitu annaha sababun litibil majlis, bahwa solawat menjadi sebab majlis menjadi harum. Jadi kita berkumpul di mana saja, ada di mana saja, bacalah sholawat. Niscaya tempat yang kita tempati, tempat di mana kita ngumpul tadi, menjadi harum baunya, aromanya menjadi harum disebabkan bacaan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ke-12, annaha sababun linafil faqri 'anil musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam. Salawat menjadi sebab yang dapat menghilangkan kemiskinan dari orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terapi kemiskinan, obat kemiskinan secara batin antara lain ialah memperbanyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bersolawat mendatangkan rahmat Allah. 1 kali bersolawat kita diberi 10 rahmat oleh Allah. 10 kali bersolawat diberi 100 rahmat oleh Allah. 1000 kali bersolawat diberi 10.000 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak dan makin sering kita bersolawat, maka makin banyak dan makin sering lagi kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salawat ini menjadi sebab orang dihilangkan dari kemiskinan. Kemiskinannya dihilangkan dari orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ke-13, faidah bersolawat adalah orang yang bersolawat namanya tidak termasuk orang yang bakhil, orang pelit, orang meregehese. Karena orang bakhil itu adalah orang yang ketika dibacakan nama Nabi, dia tidak mau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bersolawat ini dibebaskan dari sifat bakhil. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ke-14, orang yang bersolawat selamat dari doa Nabi, doa celaka. Jadi orang yang tidak bersolawat itu celaka. Nah, orang yang sering bersolawat maka dia diselamatkan dari kecelakaan, dari kesengsaraan disebabkan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ke-15, orang yang bersolawat beruntung karena solawatnya ini nanti akan datang dan menunjukkan jalan ke surga. Orang yang tidak bersolawat, dia lupa, tidak tahu jalan ke surga. Jadi orang yang bersolawat, dia akan berjalan pada jalan yang benar menuju ke surga dengan barokah solawat yang dibacanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ke-16, salawat menyelamatkan seseorang dari seburuk-buruk majlis. Jadi seburuk-buruk majlis, kita duduk di mana saja, kemudian tidak ada nama Allah yang disebut, tidak ada nama Rasulullah disebut, tidak ada salawat, maka tempat duduk, tempat perkumpulan tersebut disebut syarrul majalis, syarrul majlis, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk perkumpulan. Nah, dengan bersalawat maka kita akan terbebas dicap sebagai atau berkumpul di syarrul majlis. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ke-27, salawat menjadi sebab sempurnanya ucapan. Jadi perkataan menjadi sempurna jika diawali dengan hamdalah dan ada salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berada di mana saja, kita bersalawat kepada Nabi, maka ucapan-ucapan, perkataan-perkataan di mana kita duduk tadi, perkataannya menjadi disempurnakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ke-28, faidah ke-28 dari bersalawat kepada Nabi adalah menjadi sebab kebahagiaan seorang hamba karena dapat melintasi sirat. Jadi nanti di akhirat ada jembatan yang membentang yang menghubungkan antara mahsyar dengan surga. Di bawahnya ada neraka. Orang yang ahli bersalawat maka dia akan dapat melewati, melintasi jembatan ini dengan selamat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ke-29, annaha tukhrijul abda minal jafai bisolati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dapat mengeluarkan seseorang dari tabiat kasar. Jadi salawat ini punya aura dingin, membuat seseorang yang tadinya berkarakter keras, kasar, pemarah, tapi dengan sering bersalawat hatinya menjadi lunak sehingga sifatnya berubah dari kasar menjadi bisa lemah lembut, dari beringasan menjadi tenang. Itu dengan barokah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ke-30, faidah dari bersolawat adalah sababun li'ilqa'illahi ta'ala bithana'il as-sana' al-hasani 'alal musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam bainas sama'i wal ard. Orang yang bersolawat dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang ahli bersolawat ini terkenal kebaikannya di langit maupun di bumi. Maka orang yang bersolawat penuh dengan keberkahan karena mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Demikian faidah salawat bagian ketiga, yaitu faidah ke-21 sampai faidah salawat yang ke-30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.